Tuhan. Shalom, Pastor. Shalom semuanya. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Suara saya oke ya? Bisa didengar ya? Clear ya. Silakan, Oke. Pastor. Apa kabar, ladies? It's been a while. Udah lama banget ya. Kita ketemu terakhir itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi ya. Ya, Iya. puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur sekali karena siang hari ini saya menjadi pria paling ganteng sedunia. Karena dikelilingi oleh all ladies. Ada sekitar hampir 59 ladies yang mengelilingi saya ya. Ya, puji Tuhan, saya satu-satunya pria. Ya, bersyukur sekali kalau hari ini kita bisa investasikan waktu kita dan hati kita untuk kita mencari tahu isi hati Tuhan. Hari ini saya akan sharing sesuatu yang sebetulnya very basic dalam kemampuan pribadi kita ya, tentang judulnya selaras. Nah, mungkin kata selaras ini jarang kita dengar ya. Makanya sempat yang bertanya, apa sih arti selaras itu? Agak sedikit sulit menerjemahkan selaras. Kalau satu hati mah gampang ya kan, semua tahu. Tapi selaras itu apa? Jadi selaras itu kalau di bahasa Inggrisnya in tune. Jadi sefrekuensi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sefrekuensi, satu frekuensi. Seumpama seperti kayak eh, satu band ya, satu grup musik gitu ya, ada berbeda-beda, ada bagiannya masing-masing, tapi mereka bisa in tune, satu frekuensi, bisa selaras, menciptakan sebuah harmonisasi irama dan lagu dan musik yang indah sekali. Kurang lebih seperti itu. Karena ketika mereka tahu fungsinya mereka masing-masing dan tahu kapan mereka harus memainkan alat musik mereka, akhirnya terciptalah sebuah keselarasan dalam sebuah musik gitu ya. Bedanya mah tetap beda ya kan. Nggak mungkin satu grup musik isinya drum semua, nggak mungkin ya kan. Tapi ada yang berbeda, walaupun berbeda itu, tapi ketika mereka tahu posisi mereka dan mereka tahu fungsi mereka dan mereka benar-benar tepat meresponi setiap apa yang harus mereka kerjakan, akhirnya akan menciptakan sebuah harmonisasi yang baik. Kurang lebih seperti itu selaras ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mau ajak ladies untuk kita bisa lihat bersama-sama. Ini akan mendasari daripada apa yang kita pelajari. Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama. Dari satu ayat ini kita akan masuk lebih dalam lagi apa yang mau menjadi sebuah pembelajaran daripada kesempatan siang hari ini. Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata seperti ini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, Efesus 5 ayat yang pertama kata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Di bahasa Indonesianya dituliskan penurut-penurut Allah. Mungkin kita agak sedikit sulit menerjemahkan penurut-penurut Allah itu seperti gimana sih ya, maksudnya teh apa. Tapi kalau kita baca di bahasa Inggrisnya, penurut-penurut itu dituliskan imitators ya, imitators. Jadi pengertian jadilah penurut-penurut Allah itu adalah begini. Berarti ketika kita percaya kepada Kristus, kita ini punya tanggung jawab bagaimana kehidupan pribadi kita ini menjadi imitators-nya Kristus. Menjadi apa ya? Bukan imitasinya ya, menjadi teladannya Kristus. Saya punya satu tagline dalam kehidupan saya yang terus saya nyiangkan kepada jemaat kami di Kota Semarang seperti ini. Kita harus menjadi sama dengan siapa yang kita percaya. Saya ulangin ya. Kita harus menjadi sama dengan siapa yang kita percaya. Nah, kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, berarti tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah bagaimana caranya membuat dan menata kembali kehidupan pribadi kita untuk setiap hari semakin lama semakin menjadi seperti Kristus. Christ-likeness itu harus semakin nyata di dalam kehidupan pribadi kita. Jadi ketika ladies menjadi seorang istri, biarlah ketika menjadi seorang istri, suami daripada Anda itu bisa melihat Kristus lewat kehidupan pribadi kita. Ketika saya menjadi seorang suami, istri saya harus bisa melihat Kristus atau merasakan Kristus lewat kehidupan pribadi kita. Ketika kita menjadi orang tua juga seperti itu. Ketika anak-anak dekat sama kita, anak-anak itu tahu seperti apa, bisa ngebayangin gitu loh. Kristus itu modelnya kayak gimana sih, Bapa di surga itu seperti apa itu. Kenapa? Karena kita adalah imitators-nya
Kristus. Makanya kita harus menjadi sama dengan siapa yang kita percaya. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi. Di 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, di 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata seperti ini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Perhatikan baik-baik di sini kalimatnya jelas sekali tuliskan dan kita semua. Artinya termasuk ladies, termasuk semua orang percaya yang ngaku percaya sama Kristus Yesus. Nah, berarti kita semua yang katanya orang percaya ini punya tanggung jawab untuk bagaimana caranya lewat kehidupan pribadi kita ini harus bisa menjadi representatifnya Kristus. Lewat hidup kita, orang itu bisa melihat Kristus. Lewat kehidupan pribadi kita, orang bisa ngerasain Kristus. Karena mencerminkan kemuliaan Tuhan itu kan berarti merefleksikan Kristus lewat kehidupan pribadi kita. Berarti ini bukan tugasnya pastors, bukan. Ini bukan tugasnya rohaniawan, enggak. Bukan tugasnya orang yang cuma pelayanan di gereja aja, enggak. Tapi setiap orang percaya ternyata punya tanggung jawab, bukan sekedar tanggung jawab, tapi sebuah kehormatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tuhan titipkan hidupnya, Tuhan titipkan karakternya, Tuhan titipkan kasihnya di dalam kehidupan pribadi kita. Supaya apa? Supaya kita ketika menjalani kehidupan kita sebagai istri, suami Anda itu, suami saudara itu bisa benar-benar bisa melihat dan merasakan Kristus karena mencerminkan, merefleksikan. Tapi permasalahannya begini, itu kan nggak semudah yang kita pikirkan kan ya. Ternyata nggak mudah untuk kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kuncinya sederhana aja. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Jadi sebetulnya seberapa kita intim dengan Tuhan, sebesar itu pula lah seharusnya Kristus semakin nampak dalam hidup kita. It's very simple kan sebetulnya kan. Cuman seringkali kita suka mikir, gimana ya mencerminkan kemuliaan Tuhan itu gimana ya, kan Tuhan kan mulia gitu kan, sementara saya siapa gitu kan. Kita suka mengukur dengan ukuran pikiran kita yang sangat terbatas sekali. Tapi ternyata mudah sekali. Di situ tuliskan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Artinya gini, ketika kita memperhatikan kehidupan rohani kita, ketika kita membuat hidup rohani kita semakin dewasa, ketika kita punya kualitas keintiman kita dengan Tuhan, otomatis dengan sendirinya, pasti cerminan kemuliaan Tuhan itu akan nampak lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat apapun yang kita kerjakan, orang pasti ngerasain Kristus. Karena itu akan menjadi satu bagian yang tidak akan bisa dipisahkan. Nah, tapi prosesnya begini, nggak tiba-tiba bisa mencerminkan. Karena di sini katakan begini juga, maka kita diubah ya menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Perhatikan baik-baik, ada kata semakin besar. Berarti ini sebuah perjalanan. Berarti ini sebuah proses dalam hidup kita. Nggak tiba-tiba jadi gede gitu kan, nggak tiba-tiba langsung mencerminkan kemuliaan Tuhan, tapi sebuah perjalanan rohani kita di mana ketika kita hidupi sungguh-sungguh perjalanan rohani kita itu dengan kualitas keintiman kita dengan Tuhan yang baik, yang bermutu, yang dewasa, akhirnya dengan sendirinya Kristus akan semakin nyata, Kristus akan semakin nyata, Kristus akan semakin nyata. Jadi ini bicara tentang proses perubahan hidup. Mungkin ladies bertanya, kok gimana caranya ya supaya yang paling gampang deh, aplikasi yang paling gampang nih supaya lewat hidup saya sebagai istri benar-benar bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sederhana aja, Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya ada firman dan firman itu adalah Allah. Berarti firman sama Allah itu sama. Nah, hari ini kita sedang mempelajari firman Tuhan. Setuju? Ya kan? Kita sedang mempelajari firman Tuhan. Nah, kita udah sepakat tadi, firman dengan Allah itu sama. Nah, di Yohanes 1 ayat 14 berkata seperti ini, firman itu telah berubah menjadi manusia, yaitu Kristus Yesus. Nah, gimana aplikasi yang paling gampang supaya kita bisa semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan? Sederhana aja. Kita nggak cuma belajar firman Tuhan. Hari ini, sekarang ini, detik ini kita lagi belajar firman Tuhan.
which is good, itu bagus sekali. Kita harus terus belajar. Tapi permasalahannya nggak berhenti sampai di situ. Kita juga harus melakukan apa yang sudah kita pelajari. Nah, ini penting banget, ya kan? Karena gini, perubahan hidup yang terjadi dalam hidup kita bukan karena kita banyak dengerin firman Tuhan. Setuju? Ya kan? Kita berubah bukan karena kita banyak dengerin firman Tuhan. Ada tuh orang yang setiap hari dengerin firman Tuhan terus, tapi kenyataannya kenapa ya kok ya hidupnya nggak berubah gitu-gitu aja? Tetap aja ngomongin orang, ya kan? Tetap aja julid sama orang gitu kan? Kenapa? Karena ternyata bukan karena faktor banyak mendengar firman Tuhannya, tapi pada waktu kita sudah mendengar apa yang kita harus kerjakan dan kita kerjakan, itulah yang akan membuat hidup kita berubah. Nah, ini makanya penting sekali supaya setiap ladies nggak cuma sekedar belajar banyak firman Tuhan, tahu banyak firman Tuhan itu bagus, tapi apa yang sudah kita ketahui itu, pemahaman itu berubah, harus diubah menjadi pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, ini pemahaman harus diubah menjadi pengalaman bersama dengan Tuhan. Artinya firman Tuhan itu harus kita lakukan. Nah, otomatis pada waktu kita melakukan firman Tuhan, pasti Kristus yang akan semakin kelihatan karena Kristus dengan firman itu sama gitu loh. Jadi kan sebenarnya gampang kan, cuma kadang-kadang kita aja yang suka bikin susah gitu loh. Nah, makanya kita mau lebih dalam lagi sekarang. Berarti berarti ini sebuah spiritual journey, nggak tiba-tiba langsung bisa berubah. Nah, setiap perubahan pasti membawa dampak. Setuju? Setiap perubahan itu pasti membawa dampak. Nah, perubahan hidup itu sebetulnya yang kita lakukan itu nggak cuma sekedar mengacu untuk Tuhan saja. Kita menjadi anak Tuhan, kita belajar berubah, beriman lebih baik lagi, itu baik. Itu kan bicara untuk Tuhan. Tapi kita nggak bisa pungkiri, setiap perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu juga harus disukai oleh sesama. Nah, ini loh, ya kan? Nah, seringkali orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu suka salah kaprah. Kenapa saya bilang salah kaprah? Kita terlalu sibuk ngurusin perubahan hidup kita di hadapan Tuhan, ya kan? Kita sibuk banget ngurusin kerohanian kita, tapi kita lupa bahwa kita ini juga harus bisa memberikan dampak perubahan yang nyata untuk orang-orang di sekitar kita. Kita fokus sama Tuhan. Yang penting hati gue sama Tuhan baik, oke, nggak ada masalah. Tapi hati kita dengan sesama nggak diberesin, itu nggak benar juga gitu loh. Karena perubahan hidup yang terjadi dalam hidup kita itu harus berdampak dan dirasakan oleh Tuhan dan juga dirasakan oleh sesama kita. Dalam hal ini berarti orang-orang yang paling dekat sama kita. Ya suami kita, anak-anak kita, mertua kita, lingkup yang paling kecil dulu dalam kehidupan pribadi kita. Jadi ada hal yang disukai sama Tuhan, tapi juga ada hal yang disukai sama sekitar kita. Nah, salah satu contoh yang paling menarik sekali adalah jemaat mula-mula ya di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nanti saudara bisa baca, ladies bisa baca di mulai ayat 41 sampai 47. Kalau kita baca, jemaat mula-mula ini satu jemaat yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan itu nggak sayang-sayang untuk nambah-nambahin jiwa. Tuhan itu nggak sayang-sayang ngasih kepercayaan lebih lagi kepada mereka. Kenapa? Karena ternyata mereka menciptakan sebuah pola hidup yang menyenangkan Tuhan. Nah, ini penting sekali ya. Jadi mereka mengubah cara hidup ya yang menyenangkan Tuhan. Salah satunya mereka mempelajari firman Tuhan. Mereka suka belajar. Seperti sekarang kita lagi belajar firman Tuhan. Dan itu menyenangkan Tuhan. Tapi ternyata nggak cuma sekedar itu aja. Mereka juga berdoa. Menyenangkan Tuhan nggak? Menyenangkan Tuhan. Mereka suka berdoa. Mereka bangun kehidupan doa mereka. Mereka bangun hubungan intim mereka dengan Tuhan. Itu bagus sekali. Tapi ternyata jemaat mula-mula itu nggak cuma sekedar membangun pola hidup yang menyenangkan Tuhan. Tapi mereka juga membangun bagaimana kehidupan mereka juga bisa disukai sama orang-orang sekitar mereka. Salah satu contoh yang paling sederhana itu yang ditulis di ayat ke-45 kalau tidak salah, dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yang berkata seperti ini, bahwa mereka yang lebih menjual harta mereka untuk dibagi-bagikan, diberikan kepada orang-orang yang kurang sesuai, perhatikan baik-baik, sesuai kebutuhan mereka. Jadi sesuai kebutuhan mereka. Kalau pelajari baik-baik ada kata sesuai di situ. Berarti sesuai itu maksudnya apa sih? Sesuai itu maksudnya pas, nggak lebih, nggak kurang. Jadi mereka punya hati, ya ketika mereka udah belajar firman Tuhan, mereka udah bangun kehidupan doa mereka, ada perubahan hidup antara mereka dengan Tuhan,
bagus, tapi mereka juga sadar bahwa ketika mereka sudah mempelajari apa yang mereka ketahui, mereka harus lakukan dalam hidup mereka kan. Nah, akhirnya mereka juga berusaha gimana caranya lewat kehidupan mereka jadi pelaku firman Tuhan. Salah satunya yang menyenangkan adalah begini, mereka menjual harta mereka yang lebih ya, dan mereka bagikan pada orang-orang yang membutuhkan sesuai kebutuhan mereka, sesuai kebutuhan mereka. Perhatikan baik-baik kata sesuai. Berarti pas, nggak lebih, nggak kurang. Nah, kenapa bisa pas sih? Sederhana aja. Berarti ada hubungan. Saya nggak mungkin tahu kebutuhan siapa tadi Ibu Dewi ya. Apa yang jadi kebutuhan Ibu Dewi saat ini saya nggak pernah tahu kan, nggak ngerti. Karena apa? Karena saya belum menjalin hubungan dengan Bu Dewi. Lain halnya ketika saya datang ke Bandung, dari Semarang ke Bandung, saya nginep di Jamu sama Ibu Dewi, lalu saya nginep mungkin di rumahnya Bu Dewi, dan saya hidup bersama-sama dengan keluarganya Bu Dewi. Jadi akhirnya saya ada hubungan yang terjalin. Gara-gara hubungan yang terjalin itu, saya jadi ngerti kebutuhannya Bu Dewi itu apa. Nah, ini pentingnya luar biasa. Kenapa saya anggap ini hal yang luar biasa? Karena perhatikan baik-baik. Itu teh yang ngumpul orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang paling egois sifatnya, ya kan? Kita udah tahu sejak zaman keluar dari Mesir, ya kan, yang dipimpin sama Musa. Aduh, itu orang Yahudi itu kalau orang ngong saya bilang itu kukwai, ya, aneh, antik orangnya, ya kan, susah diatur, ya pokoknya susah diatur, masih gampang ngatur anak sekolah minggu gitu loh. Ini orang Yahudi itu begitu, kukwai, egonya besar sekali. Tapi perhatikan baik-baik, oh ternyata ada perubahan yang terjadi loh ketika mereka mengalami Tuhan. Ketika mereka melakukan firman Tuhan. Perubahannya apa? Mereka udah nggak mikirin diri sendiri. Orang Yahudi itu terkenal pelit, peditnya luar biasa. Tapi yang luar biasa ketika mengalami perubahan, mengalami Tuhan, mereka ini jadi bisa punya kemampuan untuk memikirkan kepentingan kebutuhan orang lain sesuai kebutuhannya masing-masing, saudara. Yang luar biasa itu, berarti ada perubahan yang nyata. Nah, makanya di ayat yang ke-47, saya akan bacakan ya, di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-47, makanya tulis begini, sambil memuji Allah dan mereka, ini ukurannya, dan mereka disukai semua orang. Ukurannya selalu itu, barometernya selalu itu. Kita dikenan sama Tuhan, itu baik, tapi kita juga harus hidup kita gimana caranya disukai sama setiap orang. Permasalahannya, pertanyaannya sekarang, ketika saya menjadi seorang suami, apakah hidup saya sebagai seorang suami sudah disukai oleh istri saya? Ketika saya menjadi seorang ayah, jadi daddy, jadi papa, apakah kehidupan saya ketika menjadi papa, fungsi sebagai papa, saya sudah disukai oleh anak-anak saya? Sebaliknya juga seperti itu. Ladies, ketika menjadi seorang istri, apakah kita cek kembali? Apakah ketika saya berfungsi sebagai seorang istri, hati daripada suami saya kan disukakan apa enggak ya? Gitu loh. Karena ternyata ukurannya selalu harus berkenan di hadapan Tuhan, selaras dengan Tuhan, tapi juga harus selaras dengan sesama. Karena untuk itulah Yesus lahir di dunia dan dia harus mati dengan cara yang nista di atas kayu salib, di mana kita tahu salib itu ada horizontal, ada vertikalnya. Dan ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia darahnya yang kudus itu tercurah membasuh kayu yang vertikal dan horizontal itu. Artinya apa? Darah Kristus yang kudus itu mendamaikan hubungan kita yang rusak dengan Bapa di surga dan hubungan kita yang rusak dengan sesama. Nah ini loh, ini yang harus kita tangkap pesannya. Kita harus selaras dengan Tuhan. Itu baik, tapi kita juga harus bagaimana mengupayakan ketika kita selaras dengan Tuhan. Seharusnya kita juga selaras dengan sesama. Nah ini, ya kan? Makanya kita harus tahu, harus pelajari. Kata selaras itu sebetulnya dalam banget gitu. Ya, ini yang diharapkan sama Tuhan. Saya sama istri saya beda banget. Tapi yang jadi harapan daripada Tuhan, nggak cuma sekedar saya bisa selaras nyambung sama Tuhan. Tapi Tuhan juga rindu, saya sebagai suami harus mengupayakan gimana caranya saya juga bisa selaras nyambung sama istri saya. Dan ini nggak gampang gitu loh, ya. Nggak gampang. Nah, keselarasan itu selalu terjadi dimulai dari sebuah hubungan, ya. Nah, makanya gini loh, perhatikan baik-baik. Apa sih target atau tujuan utama dari iblis membuat Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan?
Kira-kira apa ya? Apakah supaya Adam dan Hawa berdosa? Enggak cuma sekedar itu. Ternyata ada tujuan utamanya, tujuan intinya. Dibuatlah sedemikian rupa supaya Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan dan akhir jatuh dalam dosa. Bukan sekedar supaya jadi berdosa, enggak. Tapi supaya Adam dan Hawa, supaya manusia semua itu hidup di bawah dampak dosa. Nah ini, hidup di bawah dampak dosa. Nah, apa sih hidup di bawah dampak dosa? Yaitu ketika kita hidup di bawah dampak dosa, hubungan kita dengan Tuhan itu rusak, nggak selaras lagi, nggak nyambung lagi. Tapi ternyata begini, konsekuensi ketika hubungan kita dengan Tuhan nggak selaras, nggak nyambung, hubungan kita dengan sesama otomatis juga pasti rusak. Nah ini masalahnya, ya kan? Itu udah jadi satu paket gitu loh. Ketika kita nggak punya hubungan baik dengan Tuhan, ketika hubungan kita nggak pulih sama Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama susah juga untuk pulih. Ketika hubungan kita nggak damai sama Tuhan, maka kita juga susah berdamai dengan orang lain. Nah ini makanya Yesus Kristus harus lahir ke dunia supaya Pak beresin semuanya ini loh, ya kan? Beresin. Jadi tujuan iblis itu bikin manusia berdosa bukan supaya berdosa aja, tapi supaya manusia hidup di bawah dampak dosa. Dan kita tahu di Yesaya berkata begini, yang menjadi pemisah antara Tuhan dan manusia adalah segala pelanggaran dan dosa kita. Karena iblis tahu ada kekuatan yang hebat di dalam kesatuan. Ada kekuatan yang hebat di dalam hubungan yang baik. Makanya hubungannya dengan Tuhan dirusak, supaya ketika hubungan dengan Tuhan dirusak, hubungan dengan sesama pun juga pasti nggak akan baik. Nah, berarti lebih dalam lagi. Oke kok, kalau gitu, dalam apa aplikasi dalam kehidupan keluarga saya sebagai seorang istri, seorang mami, saya pengen dong kehidupan saya itu bisa disukai sama suami saya, disukai sama anak-anak saya. Apa yang harus saya kerjakan? Ternyata Tuhan tuh udah kasih kunci yang sangat-sangat sederhana sekali. Dan ini yang akan menjadi kunci bagaimana hidup kita bisa selaras. Ingat ya, saya akan tekankan dulu begini, bahwa selaras itu bukan satu, bukan seragam. Beda loh, ya. Selaras itu bukan seragam. Pernah nggak ngomong gini nih, dengar omongan gini, "Ai gua mah udah satu hati sama laki gua." Gitu. Pernah nggak ada yang ngomong gitu temennya gitu? "Gua mah udah satu hati sama laki gua." Dia ngomong A, gua A. Dia minta B, gua bikin B. Satu hati. Saya terus bilang sama dia, "Itu kamu lagi bohong sebetulnya," gitu loh. Ya kan? Nggak mungkin semudah itu untuk bisa satu hati gitu loh. Itu sebetulnya lagi menghindari masalah aja. Itu sebetulnya lagi ngalah aja. Males berantem, males konflik. Daripada berantem, daripada konflik, ya udahlah, laki gue mau apa, gue heein aja dah. Gitu loh, ya kan? Jadi beda ya. Tapi yang betul begini, bukan satu, ya, dua menjadi satu, tapi dua yang berbeda selaras satu tujuan. Nah ini yang benar, ya, bukan dua menjadi satu. Nah, kenapa kok ada istilah dua menjadi satu di dalam Tuhan ketika pernikahan itu kan sering kita dengar istilah gitu. Yang menjadi satu, yang pertama adalah secara spiritual, secara rohani, udah pasti. Makanya iman harus sama. Kita harus jadi pasangan yang sepadan, gitu loh. Itu iman harus satu. Itu makanya. Tapi kalau bicara jiwa, ketika saya menikah tiba-tiba jiwanya menjadi satu, cara berpikir jadi satu, tiba-tiba gitu kan nggak mungkin. Itu butuh proses perjalanan yang panjang sekali gitu loh. Saya masuk tahun 21 tahun pernikahan dengan istri saya, baru 21 tahun. Dan ternyata itu prosesnya belum beres gitu loh. Proses penyatuannya masih terlangsung, masih terjadi sampai hari ini, ya kan? Jadi nggak semudah yang kita pikirin. Kalau satu roh udah pasti, karena kita diberkati, diurapi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Karena makanya butuh yang namanya satu iman ketika kita memutuskan untuk menikah. Tapi kalau satu jiwa, itu butuh proses yang panjang sekali. Penyatuannya itu panjang sekali. Pernah nggak kita mungkin ngelihat orang tua kita atau mungkin emak kita, engkong kita ya, yang harmonis terus, yang kadang-kadang ini nih, si engkongnya nggak harus ngomong apa-apa, tapi si emaknya tahu gitu loh, maksudnya engkong itu apa. Jadi bahasanya itu udah beda.
nggak perlu pakai ngomong, nggak perlu pakai conversation, tapi cukup dengan melihat mata aja, ya kan? Tapi mereka udah tahu, saling ngerti apa yang menjadi apa ya dikomunikasikan gitu loh. Nah ini kan beda. Untuk menuju ke sana kan sebuah proses yang panjang sekali gitu loh. Nah along the way menuju ke sana butuh yang namanya keselarasan. Dua yang berbeda, saya sama istri saya beda banget, tapi saya tidak fokus kepada perbedaannya, dia juga nggak fokus perbedaannya, tapi kita sadar di dalam perbedaan itu harus ada kasih, di dalam perbedaan itu harus ada respect, ya, di dalam perbedaan itu harus ada komitmen. Nah, dan ketika kita ini membungkus hubungan yang berbeda itu dengan kasih, respect, dan komitmen, maka kita bisa selaras berjalan bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Nah ini loh, jadi kata selaras itu di dalamnya ada kasih, ada respect, ada komitmen. Ya, dua yang berbeda, membangun kasih, saling menghargai, dan berkomitmen bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Itu maksudnya selaras, ya. Jadi bukan seragam, bukan tiba-tiba jadi satu, nggak mungkin, ya. Itu butuh waktu yang panjang sekali. Nah, sekarang saya tadi kan janji kuncinya gimana sih kok supaya keluarga saya bisa selaras. Saya pengen sama suami saya bisa selaras gitu loh, walaupun tetap beda ya. Tapi nggak berantem mulu gitu loh, nggak cekcok aja kok tiap hari itu warnanya ada aja gitu kan berantem-berantemnya. Gimana sih caranya supaya ketika saya ngadepin model laki saya yang kayak gitu tuh saya bisa apa ya, ada kasih, ada respect, ada komitmen untuk mencapai satu tujuan gitu loh. Gimana caranya ya? Nah, sederhana aja. Coba kita lihat yuk. Di Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Ternyata Tuhan udah kasih kuncinya buat kita ya. Perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan, perhatikan baik-baik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Berarti ini ada hubungan nggak? Ada hubungan yang dibangun kan karena hidup bersama. Ya, hidup bersama dengan suami, hidup bersama dengan mertua, hidup bersama dengan anak. Ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup bersama? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Renungkan baik-baik satu ayat ini dulu deh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ladies, ketika hari ini kita punya kesempatan untuk hidup bersama dengan suami kita. Mau model kayak apapun suami kita, ya, mau yang dinginnya udah kayak kulkas 2 pintu kek, ya kan? Kalau nggak digongin nggak bunyi kek, ya. Mau ya kayak apapun lah pokoknya kondisinya. Ini yang harus kita kerjain. Ini yang harus kita bangun dalam hidup kita. Kita harus menaruh cara berpikirnya Tuhan dan cara merasanya Tuhan ketika hidup bersama. Jadi gini loh, ketika kita lagi ngadepin suami kita yang ngeselin, jangan pakai cara berpikir kita. Jangan pakai merasanya kita sendiri. Yang ada ketika kita berpikir, pakai cara berpikir kita tentang dia, pakai perasaan kita tentang dia, ya, tentang masalahnya dia. Yang ada kita kesel, yang ada kita jengkel, yang ada kita mangkel, bete, gitu kan. Kenapa? Karena yang kita pakai adalah cara berpikirnya kita tentang kesalahannya dia. Cara merasanya hati kita tentang apa yang gagal dari dia. Sehingga apa? Akhirnya melahirkan sebuah kejengkelan, bete, dan ketidakselarasan terjadi di situ. Ya, boro-boro kasih, boro-boro respect, yang ada kita bete, kita jengkel. Nah, di sini sudah dikasih kunci, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi ketika kita harus hidup bersama dengan suami kita, dengan mertua kita, dengan anak-anak kita, siapapun yang ada di inner circle kita. Ternyata begini, Tuhan tahu kok pasti ada masalah. Tuhan tahu kok pasti ada slack. Tuhan tahu pasti ada salah paham. Tuhan tahu pasti ada asumsi. Tahu sekali. Tapi cara menghadapinya ketika ada orang yang bermasalah dengan kita, jangan pakai cara berpikir kita tentang dia. Jangan pakai cara perasaan kita tentang dia. Tapi pakai cara berpikirnya Tuhan. Pakai cara merasanya Tuhan ketika melihat orang yang bermasalah. Pakai cara berpikirnya Tuhan. Pakai cara merasanya Tuhan ketika melihat orang yang mengecewakan.
Wow, nggak gampang ya. Ya kan? Yang ada kita kan karena emosi nih. Karena emosi, spontanitas, yang kita lihat mukanya ya udah empet gitu loh saya kan. Ya kan? Kenapa? Karena kita berpikir dengan cara berpikir kita tentang dia. Kita merasa dengan perasaan kita, dengan hati kita yang sedang terluka tentang dia. Gara-gara dia gitu maksud saya. Ya kan? Jadi ketika kita ngelihat laki kita di depan kita, yang ada bukan kasih gitu loh, yang ada bukan respect, yang ada bukan komitmen di dalamnya, boro-boro komitmen jauh deh gitu. Yang ada ketika kita ngelihat udah jengkel duluan, udah mangkel duluan deh gitu loh. Kenapa? Karena kita pakai cara berpikirnya kita pakai cara merasanya kita, pakai perasaan kita ketika kita melihat atau meresponi pasangan kita yang sedang ngeselin kita, yang lebih ngecewain kita, yang bikin kita mangkel, yang berkali-kali mungkin udah bikin sakit hati kita. Nah, tapi makanya diajarin sama Tuhan begini, kalau mau hidup bersama, ketika ada masalah, pakai cara berpikirnya Tuhan Yesus tentang orang yang bermasalah itu. Pakai cara perasaannya Tuhan, pakai cara merasanya Tuhan ketika menghadapi orang yang gagal, orang yang bermasalah, orang yang mengecewakan. Jadi kita perlu belajar untuk bagaimana caranya pikiran kita dan hati kita diselaraskan dengan firman Tuhan. Makanya tadi di awal saya sudah ngomong gini, kita harus menjadi sama seperti siapa yang kita percaya. Ya kan? Kita harus jadi sama seperti siapa yang percaya. Makanya jadilah penurut-penurut itu adalah imitators-nya Tuhan. Dan ini yang harus jadi fokusnya kita. Jadi ketika kita menjadi seorang istri, jadilah istri yang terus mencari tahu apa yang dikehendaki Tuhan, mencari tahu pikirannya Tuhan, mencari tahu apa yang ada di hatinya Tuhan lewat firman Tuhan, lewat pembelajaran kita. Jadi bersyukur sekali kalau sampai hari ini walaupun ada pandemi kayak ada Covid kayak ada Kopet kayak apapun lah yang ada yang terjadi sekarang, ladies community tetap dilakukan. Ya kan? Ini bagus gitu karena kita sadar, kita punya kesadaran gini bahwa kita perlu cari lebih lagi cara berpikirnya Tuhan. Kita perlu terus belajar lagi untuk tahu isi hatinya Tuhan seperti apa. Supaya apa? Supaya entar ketika hidup bersama, berdampingan, menjalin hubungan dengan suami kita, dengan mertua kita, ketika ada yang bermasalah, ada konflik terjadi, kita ngelihat konflik itu bukan dengan cara berpikir kita ngelihat konflik itu bukan dengan perasaan kita, nggak digede-gedein perasaannya sampai akhirnya kita bisa belajar, kita bisa mengendalikan diri untuk begini loh. Ketika ada orang yang bermasalah sama kita bukan jengkel dulu, tapi kita meresponi apa yang bisa kita pelajari dari masalah ini. Saya harus ngapain ya? Bukan kenapa dia begitu sih, bukan begitu lagi. Udah nggak waktunya begitu. Kenapa dia begitu? Kita udah nggak kasih label lagi sama suami kita. Kenapa lu teh selalu begitu? Nggak begitu lagi, ya kan? Tapi ketika ada yang bermasalah, karena kita pakai cara berpikir ya Tuhan, pakai cara merasanya Tuhan, yang kita pikir gini, apa yang bisa aku pelajari dari masalah ini? Ini berbeda. Saya punya jargon juga, punya tagline juga yang saya terapin di dalam keluarga saya bersama dengan istri saya, bahkan dengan anak-anak saya. Yang saya selalu berkata begini, jangan cepat bereaksi, tapi tepatlah merespon. Nah ini, ya, jangan cepat bereaksi, tapi tepatlah merespon. Reaksi dan respon itu beda. Reaksi itu hasil dari spontanitas. Reaksi itu lahir dari emosi. Tapi yang namanya respon itu lahir dari sebuah perenungan. Respon itu lahir dari pengendalian diri. Yang perlu kita kendalikan bukan suami kita yang pertama kali. Yang perlu kita menangkan dan kendalikan adalah diri kita dulu. Cara berpikir kita dan hati kita. Itu yang perlu kita kendalikan. Makanya ini kunci yang luar biasa ternyata. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ternyata Tuhan udah nitipin kunci untuk sukses dalam hidup bersama. Untuk sukses ketika kita menjadi istri. Sukses ketika saya menjadi suami. Ketika bersinggungan satu dengan yang lainnya. Ini loh. Jangan pakai cara berpikirmu. Jangan pakai perasaanmu. Tapi pakai cara berpikirnya Tuhan. Pelajari terus cara berpikirnya Tuhan. Pelajari terus isi hatinya Tuhan. Supaya apapun yang terjadi bukan reaksi, tapi respon yang keluar. Jadi jangan cepat bereaksi, tapi tepatlah merespon. Nah, kita lanjut lagi. Oke, kok kalau gitu selain itu, apa aplikasi yang paling cocok
cocok sekali supaya saya benar-benar bisa selaras dengan suami saya, dengan mertua saya kita. Mungkin, ya kan? Kita lanjut ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Jadi, yang walaupun dalam rupa Allah, ini Kristus ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan baik-baik, ada kata yang harus dipertahankan. Jadi Yesus itu Allah, ya kan? Ya, tapi dia menganggap kealahannya itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Demi apa? Demi supaya hidup bersama ini, hubungan ini dipulihkan. Luar biasa loh Tuhan ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Seharusnya begini, nggak harus dipertahankan pun dia tetap Allah kok sebetulnya. Betul nggak? Ya kan? Yesus tetap Allah loh. Yesus tetap Tuhan. Nggak harus dipertahankan pun Yesus tetap Tuhan. Tapi yang luar biasa, yang harusnya dipertahankan itu dibuang sama Yesus gitu loh. Ini luar biasa loh saudara. Ya. Nah, apa sih ketika seringkali dalam kehidupan kita suami istri masalah nggak beres-beres ya? Nggak bisa selaras, boro-boro kok mau selaras, boro-boro mau mengasihi, boro-boro mau respect, boro-boro mau komitmen, nggak bisa kok, susah, nggak ketemu. Padahal masalah sepele sebetulnya kok, tapi nggak ketemu. Karena gini, karena masing-masing merasa harus mempertahankan sesuatu. Nah ini jadi masalah, ya kan? Jadi masalah. Karena masing-masing merasa punya prinsip, masing-masing merasa punya pengertian, masing-masing punya cara dan kebenarannya sendiri yang harus dipertahankan. Bayangin loh, Yesusnya ngasih contoh sama kita, demi hubungan yang baik, ketuhanannya jadi dilepasin gitu. Ketuhanannya harusnya itu dipertahankan tapi dilepasin sama dia. Perhatikan baik-baik ayat selanjutnya lagi nih. Melainkan telah mengosongkan dirinya, ini ayat yang ke-7, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wih, tuker posisi. Ladies, kadang-kadang salah satu solusi yang terbaik supaya kita bisa selaras dalam hubungan kita, ketika ada konflik, ada masalah, kadang-kadang kita nggak boleh mempertahankan posisi. Tapi kadang-kadang kita harus tukar posisi. Nah, ini yang kita kadang jarang kali kita lakukan. Tukar posisi kita nggak mau. Ketika kita apalagi ketika kita ada di posisi yang benar nih, ya kan? Lagi posisi benar, kita merasa punya hak 100% untuk bisa menghakimi, untuk bisa mengintimidasi pasangan kita gitu loh. Tapi kadang-kadang perlu cobalah kita tukar posisi. Kalau misalnya gue ada di posisinya dia, apa yang gue harapin? Apa yang gue rasain? Yesus lakukan hal itu loh. Sampai dia tuker posisi sama kita. Dia kosongin dirinya supaya dia bisa ngerasain apa yang manusia rasain. Dia bisa ngerasain apa yang saudara rasain. Luar biasa Yesus kita ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ada komitmen. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati yang nista. Yang tadi saya katakan horizontal dan vertikal. Ya, maksudnya apa? Secara simbolis rohaninya apa? Supaya lewat darah yang tercurah itu, darahnya membasuh kayu yang horizontal dan vertikal itu, karena dia rindu supaya hubungan manusia yang rusak dengan Tuhan dan hubungan yang manusia yang rusak dengan sesama itu diperbaiki, dipulihkan, dan didamaikan lewat darah Kristus. Wow. Jadi ini kunci ternyata. Kunci untuk kita hebat, sukses dalam menjalani kehidupan bersama apapun konflik yang terjadi. Apapun konflik yang terjadi. Yang pertama, jangan pakai cara berpikir kita. Jangan pakai cara merasa kita ketika kita sedang berkonflik dengan pasangan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sederhana aja. Kerendahan hati. Oh. Ladies, saya boleh katakan begini, bahwa ternyata kerendahan hati adalah solusi yang terbaik untuk setiap masalah kita. Ya, simple, tapi yang paling sulit kita lakukan. Setuju? Ya kan? Ini yang paling gampang sebetulnya, tapi yang paling sulit. Kita ngomongnya mah gampang ya. Kerendahan hati adalah solusi yang terbaik. Oke. Tapi permasalahannya, untuk kita praktekkan dalam hidup kita itu tidak mudah. Tapi percayalah. Yesus itu ketika melakukan segala sesuatu,
selama dia di dunia, bukan tanpa tujuan. Ingat, ada satu kisah ketika tiba-tiba di jamuan, ya, di satu jamuan makan malam, ketika tiba-tiba Yesus ambil baskom, ya, lalu dia isi dengan air dan dia lepaskan jubahnya dia, dan yang luar biasa apa? Dia panggil muridnya satu persatu, ingat ya, tahu ya kisah ini, dan dia mulai basuh kaki yang muridnya satu persatu. Kaki yang kotor, yang bau, maaf ya, karena kan di sana padang gurun kan, pakai sepatu yang terbuka, jadi mungkin ada keringat, campur dengan debu, campur dengan tanah, jadi udah nano-nano tuh, ya kan, nista banget itu pekerjaan nista sebetulnya. Tapi yang luar biasa, dia lakukan praktekan Filipi 2:5-8 nih, dia kosongkan dirinya, dia nggak mempertahankan ketuhanannya, dia merendahkan dirinya, dan dia basuh satu persatu kaki muridnya. Wih, saya ngebayangin pada waktu itu terjadi pasti kagok banget nih, murid-muridnya pasti serba salah kan. Kok jadi saya sih gitu loh. Kan harusnya saya yang ngebasuh kakinya Yesus gitu. Sampai akhirnya Yesus berkata seperti itu kan. Tapi ingat baik-baik, ingat baik-baik. Nanti saudara bisa baca baik-baik di rumah. Ada satu kalimat yang Yesus berkatakan kepada Petrus, berkata ini, apa yang aku telah kerjakan bagimu ini, kerjakan pula terhadap orang lain. Kurang lebih seperti itu. Apa yang aku sudah kerjakan ini, kau kedua harus kerjakan kepada orang lain. Ladies, saya boleh ngomong gini. Selama Yesus melayani di dunia, ketika Yesus nyembuhin orang sakit, Yesus nggak pernah berpesan khusus sama murid-muridnya. Murid-murid, ntar lihat ya, saya kan udah nyembuhin orang sakit tuh. Ntar kalian juga harus ikut nyembuhin orang sakit kayak yang saya lakukan sekarang. Nggak ada pesan seperti itu loh. Ketika Yesus bangkitin orang mati, bahkan itu paling hebat kan, bangkitin orang mati. Bangkitin orang mati nih, udah dibangkitin. Orang mati dibangkitin, luar biasa. Yesus gak berpesan khusus loh kepada murid-muridnya. Murid-muridku, ya, ntar kalian juga harus lakukan hal yang sama ya, seperti yang saya lakukan contoh ini sekarang ya, bangkitin orang mati. Enggak, Yesus nggak ngomong gitu tuh, ya kan? Tapi ketika ada satu tindakan, satu pekerjaan yang paling hina, paling nista, yang seharusnya bukan dia yang ngerjain, tapi dia kerjakan untuk murid-muridnya dengan tujuan apa? Supaya murid-muridnya belajar. Dan nggak cuma belajar, tapi murid-muridnya menjadi imitators-nya Tuhan. Murid-murid yang menjadi penurut-penurutnya Kristus. Dengan apa? Berpesan khusus kepada mereka. Apa yang sudah aku kerjakan kepadamu, lakukan kepadamu, kalian juga harus kerjakan kepada orang lain. Wow. Jadi kerendahan hati itu tidak main-main. Kerendahan hati adalah solusi yang terbaik untuk setiap apapun masalah yang sedang kita hadapi. Karena nggak mungkin kita bisa berpikir seperti Kristus berpikir, merasa seperti Kristus merasa. Nggak mungkin kita bisa tetap mengasihi dan menerima kembali. Nggak mungkin kita bisa tetap menghargai. Nggak mungkin kita bisa berkomitmen kembali kalau tidak ada kerendahan hati. Saya berharap ladies dapat poinnya. Selaras tidak akan pernah terjadi tanpa kerendahan hati. Komitmen tidak akan pernah diambil. Saling menghargai nggak akan pernah terjadi sama sekali tanpa yang namanya kerendahan hati. Makanya saking pentingnya rendah hati di mata Tuhan. Karena Tuhan tahu ini yang akan menjadi solusi yang terbaik untuk setiap manusia ketika manusia menghadapi masalah apapun. Ini akan jadi solusi yang terbaik untuk setiap konflik yang terjadi. Kerendahan hati. Nah ini sudah, ya. Jadi kerendahan hati adalah kunci dari segala pintu masalah yang tertutup. Ketika kita lakukan hal itu, kita pegang kunci untuk solusi masalah kita. Permasalahannya, kita cuma mau pegangin aja atau mau kita masukin ke dalam lubang anak kunci itu. Untuk kita buka pintu dari solusi yang sedang terjadi dalam hidup kita. Artinya begini, kalau udah tahu, praktekin. Kalau sudah tahu, jangan diam aja. Kalau sudah tahu, jangan tunggu pasangan kita yang merendahkan diri. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Tapi mulai kita bangun dari diri kita dulu. Untuk kita
menjadi imitators-nya Tuhan, penurut-penurutnya Kristus. Ingat, karena kita harus menjadi sama seperti siapa yang kita percaya. Haleluya. Dan pada waktu kita lakukan hal itu, saya percaya sekali, apapun masalah yang kita hadapi dengan suami kita, dengan mertua kita, tetap ada jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Dan satu hal yang saya percaya, ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat hidup kita. Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik. Tuhan akan membela sendiri. Tuhan sendiri akan jadi pembela dalam kehidupan pribadi kita. Sekali lagi permasalahannya, mau nggak kita lakukan hal itu? Atau kita mempertahankan siapa yang benar, siapa yang salah. Saya mau bilang buat ladies seperti ini. Ada hal yang lebih esensi, ada hal yang lebih penting daripada sekedar mempertahankan siapa yang salah dan benar. Yaitu apa? Hubungan tetap berjalan dengan baik. Itu lebih penting. Ya, itu lebih penting. Kadang-kadang pada waktu kita nyari siapa yang salah, siapa yang benar, nggak menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah yang baru kan. Tapi kadang-kadang kita harus merendahkan diri kita. Mungkin ladies berkata, tapi saya posisinya benar loh kok. Nah, justru karena itu. Karena kita tahu kita di posisi yang benar, kita harus melakukan yang benar juga, yang dirindukan oleh Tuhan untuk supaya kita lakukan. Supaya apa? Supaya rancangan Tuhan, supaya kedewasaan, supaya Christ likeness itu semakin nyata dalam kehidupan pribadi kita. Saya percaya sekali setiap konflik yang terjadi di rumah tangga kita bukan tanpa tujuan. Tuhan tidak izinkan konflik-konflik yang terjadi itu terlepas dari siapa yang salah untuk menghancurkan keluarga, enggak seperti itu. Tapi kita percaya justru lewat konflik-konflik yang terjadi, perbedaan yang terjadi, masalah yang terjadi, pergumulan yang ada, itu justru akan membuat kita semakin bertumbuh, semakin dewasa secara iman dan secara cara berpikir kita. Nah, ini penting sekali. Nah, permasalahannya sekali lagi jangan cepat bereaksi tapi tepatlah merespon. Nah, responnya seperti apa sih? Kok sederhana aja, kerendahan hati adalah solusi yang terbaik. Kalau kita ketemu orang yang ngeselin, jangan pakai cara berpikir kita. Jangan pakai kita jangan gede-gedein perasaan kita. Sampai akhirnya kita jengkel sendiri, mangkel sendiri, yang ada kita hipertensi. Ya kan? Saya berdoa kita semua di sini sehat-sehat semuanya, ya kan? Jangan kita masih usia 40 something gitu kan, tiba-tiba hipertensi lah, gula darah naik lah, macam-macam lah, penyakit tiba-tiba muncul dengan sendiri. Gara-gara apa? Bukan masalah pola hidup mungkin, tapi karena cara berpikir yang salah, cara merespon yang salah dalam hidup kita gitu loh. Nah, jadi kalau kita udah tahu sekarang, oh ternyata selaras itu bukan hal yang nggak mungkin, pasti bisa. Dalam selaras ada kasih, dalam selaras ada respect, dalam selaras ada komitmen. Satu tujuan, dua yang berbeda, saling menghargai, saling mengasihi, saling berkomitmen mencapai satu tujuan. Nah itu. Jadi nggak harus jadi seragam. Tapi biarlah kalian menjadi berbeda. Kenapa? Justru lewat perbedaan itu kita akan saling belajar satu dengan yang lainnya. Lewat perbedaan itu kita saling didewasakan satu dengan yang lainnya. Dan lewat perbedaan itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Itulah indahnya hidup bersama sebetulnya kan. Saya sama istri saya bedanya luar biasa, bumi dan langit. Tapi puji Tuhan ketika sampai hari ini masuk di tahun 21 tahun pernikahan, ternyata memang ada hal-hal yang harus kami pelajari dulu. Tahun ke-10 baru saya dapat tentang kebenaran ini gitu, Sar, ya. Ternyata sampai tahun ke-10. Jadi dari tahun pertama sampai ke tahun ke-10 pernikahan kami ini, masalah muncul aja. Dan setiap masalah itu sepertinya udah selesai, tapi ternyata belum selesai. Jadi bom waktu. Tapi puji Tuhan ketika kita tahu, oh ternyata ada solusi yang terbaik untuk apapun masalahnya. Kerendahan hati. Saya sebagai suami, merendahkan diri saya sebagai orang tua merendahkan diri apapun yang masalah yang terjadi antara pasangan kita dengan mertua kita mungkin atau dengan anak-anak kita, saya percaya pasti ada titik temunya. Kenapa? Karena ketika kerendahan hati itu terjadi, yang lahir bukan reaksi tapi lahir itu respon itu lahir dari sebuah pemikiran yang dewasa dan matang gitu loh. Dan apa ya, kita bisa evaluasi satu dengan yang lainnya, itu yang paling penting. Jadi selaras bisa terjadi ketika ada kerendahan hati. Dan saya berharap ladies bisa belajar sesuatu karena sekali lagi kita tahu ketika pandemi ini menguasai kehidupan kita, menguasai keluarga kita, ternyata nggak mudah ya kita ngadepinnya ya. Ada banyak sekali yang datang konseling sama kami gara-gara pandemi gitu loh. Bukan masalah yang lain-lainnya, cuman karena masalah ternyata ada kebiasaan-kebiasaan, ada perbedaan-perbedaan yang selama ini nggak kelihatan, tapi gara-gara pandemi harus setiap hari 24 jam setiap saat gabung bersama-sama, work from home ya. Tambah lagi sama anak sekolah dari rumah juga, tambah stres lagi kan.
Ternyata nggak gampang ya kok ya, heeh, nggak gampang gitu loh. Makanya butuh apa? Kerendahan hati. Ketika ngadepin laki, ngadepin anak yang ngeselin gitu ya. Ini anak kenapa sih nggak beres-beres? Pakai cara berpikirnya Tuhan. Ketika Tuhan sedang melihat hidup kita yang nggak beres. Pakai cara merasanya Tuhan. Ketika Tuhan sedang melihat kegagalannya kita, melihat kekurangannya kita. Apa yang dirasa sama Tuhan? Tuhan tetap mengasihi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Setuju? Ya kan? Jadi di dalam selaras itu ada yang namanya pengampunan dan ada yang namanya penerimaan. Nah, pengampunan harus disertai dengan penerimaan. Karena begini, mengampuni adalah identitas orang percaya. Saudara menjadi orang percaya, kenapa? Karena saudara percaya sudah diampuni oleh Yesus Kristus, makanya saudara selamat. Setuju? Tapi ya, menerima kembali, bisa menerima kembali adalah kualitas iman orang percaya. Nah, ini beda ya. Mengampuni adalah identitas orang percaya. Oh, kita bisa mengampuni kenapa? Oh, berarti orang beriman tuh, ya kan? Tapi nggak berarti sampai situ. Kita juga harus bisa menerima kembali. Kenapa? Karena menerima kembali itu adalah kualitas daripada iman orang percaya. Saya berharap ladies kualitasnya semakin kuat, semakin dewasa, semakin semakin bertumbuh. Karena apa? Ya karena kita tahu tantangannya nggak semakin mudah. Kita harus upgrading hidup kita terus nantiasa. Kita harus naikkan standar dalam kehidupan kita terus. Nah, salah satu yang paling sederhana adalah ini. Di mana kita mau semakin naik, kita harus semakin merendahkan diri kita. The way to up is down. Amin. Haleluya. Saya berharap ladies belajar sesuatu dan kita mau berdoa dulu sebelum ada tanya jawab ya. Ada, Pastor. Oh, ada ya. Oke. Kita mau berdoa dulu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat apa yang boleh kami pelajari. Hamba-Mu berdoa Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara karena keterbatasan. Tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Hamba berdoa Tuhan untuk apa yang sudah kami baca, sudah kami dengar. Itu nggak cuma sekedar menjadi pengetahuan yang baru, tapi biar itu juga menjadi kehidupan yang baru dalam kehidupan kami. Cara berpikir kami, cara merasa kami, itu diubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga Christ-likeness, keserupaan dengan Kristus, itu semakin nyata lewat kehidupan kami. Ketika kami jadi seorang istri, jadi suami, jadi orang tua, orang bisa merasakan dan orang bisa mengalami Kristus lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, ucap syukur, berkati setiap ladies yang datang, yang menyaksikan, yang mendengarkan, dengan urapan dan berkat yang terbaik dari surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih, Pastor. Siapa nih ladies yang merasa tertampar siang hari ini? Luar biasa ya. Ini sangat menjadi berkat tentu buat kita semua sebagai istri, sebagai ibu gitu ya, sebagai wanita-wanita kuat gitu, bahwa ya luar biasa. Saya menyatat sampai 3 lembar ini. Saking banyaknya poin-poin penting. Oh, gitu puji ya. Tuhan ada. Nah, ada yang ditampar bolak-balik katanya depan belakang. Itu adik rohani saya di Jakarta itu. Ya. Halo Astrid. Ya, tapi ya jujur ini memang sangat penting untuk kebutuhan kita sehari-hari ya, Pastor ya. Di tengah pandemi kayak gini nggak gampang untuk kita bisa selaras tadi, in tune gitu. Artinya memang perlu harmoni. Nggak penting nih, ternyata permasalahan orang bercerai itu karena perbedaan gitu kebanyakan. Aduh, saya udah nggak sama lagi. Justru ternyata bukan masalah, esensinya itu bukan perbedaan, justru bukan persamaan gitu. Di tengah perbedaan, kita sebagai suami istri punya nilai-nilai tadi gitu, nilai-nilai yang sama untuk membangun rumah tangga gitu. Ada kasih, ada respect, ada komitmen. Wow, ini luar biasa sekali ya, ladies. Dan tadi caranya juga udah tips-tipsnya gitu, udah Pastor kasih tahu. Ternyata simple gitu. Tapi ya ini melakukannya adalah butuh kerendahan hati gitu. Karena intinya ya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa karena kita nggak bergantung biasanya sama Tuhan ya, Pastor. Gitu. Tapi ketika kita memang melekat sama Tuhan, hubungan kita semakin intim sama Tuhan, gitu. Kita tahu hati, pikiran dan perasaannya Tuhan, maka kita tahu setiap permasalahan
bukan lagi ego kita yang muncul, tapi Ya. hatinya Tuhan, gitu, perasaannya Tuhan. Oh, ini sangat terima kasih Pastor, sangat memberkati, luar biasa sekali. Nah, mungkin kita langsung jawab pertanyaan aja ya, Pastor. Boleh, boleh. Ada pertanyaan yang masuk. Untuk ladies yang mau bertanya juga boleh share ya di kolom komentar. Ini pertanyaannya, kalau selaras harus dari dua pihak nggak? Misal kalau ada konflik gitu, cuman satu pihak, misal kalau ada konflik cuma satu pihak aja yang sadar dan punya kerendahan hati, tapi satu pihak lagi nggak bisa gitu. Apa bisa selaras? Nah, itu gimana, Pastor? Ya, satu hal yang saya percaya bahwa hukum tabur tuai itu ya dan amin dan pasti terjadi. Yes. Jadi memang kadang kita harus nabur terlebih dahulu. Dimana kalau bicara nabur itu nggak enak ya. Nabur itu berarti kehilangan sesuatu dan nggak berhenti sampai kehilangan sesuatu, tapi kita juga harus mulai merawat apa yang kita tabur kan. Ada effort yang lebih, ada apa ya, ada hati yang lebih, ada cara berpikir lebih, ada perasaan yang lebih. Jadi memang kadang-kadang nggak tiba-tiba langsung bisa dua-duanya gitu loh. Tapi saya percaya sekali ketika kita berharap pasangan kita berubah, perubahan itu seharusnya terjadi bukan dari pasangan kita dulu, tapi dari kita dulu. Karena setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita yang akan merasakan pertama kali itu bukan orang lain, bukan mertua kita, tapi pasangan kita. Dan ketika dia merasakan sesuatu yang berbeda, pasti akan menjadi sebuah pertanyaan kan, gitu loh. Dan ini yang saya alami secara pribadi sih, ya. Saya ini berubah di dalam kehidupan keluarga saya bukan karena justru diomongin sama istri saya. Istri saya itu nggak banyak ngomong. Dulunya sempat banyak ngomong dan suka kasih label nih. Lu tuh lu selalu begitu. Nah ini kan, saya semakin dikasih label, saya semakin kerjain. Nah itu masalahnya tuh laki-laki begitu tuh, ya kan? Semakin kesel, semakin egonya kan diusik nih, ya kan? Kunci semakin gue bikin nih, ya kan? Semakin gue bikin, semakin dikerjain gitu loh. Tapi lama-lama dia merubah, dia udah nggak banyak bicara, tapi dia lebih banyak untuk memberi contoh, memberi teladan. Ini masalah simple sih, very simple, masalah kebiasaan. Masalah kebiasaan. Saya ini orangnya selebor, ya kan. Sementara istri saya itu terbiasa rapi. Ini awal-awal pernikahan ya. Dia terbiasa rapi, semuanya dikerjain sendiri, dan saya ini orangnya selebor, selengean gitu kan. Dan ketika itu saya kami usia 4 tahun pertama pernikahan tuh masih hidup di keluarga ya, di rumah saya di Semarang waktu itu. Jadi ya saya masih terbiasa terpola dengan cara hidup saya waktu masih single kan, ya sembarangan apa. Contoh yang paling sederhana lah misalnya gini. Apa namanya, habis mandi, anduk bisa ada di mana aja tuh. Ajaib tuh, anduk bisa jalan-jalan tuh. Itu saya, ya kan? Tapi kalau istri saya udah terbiasa, terpola, kalau habis mandi ya anduk harus dikembalikan di tempatnya gitu loh. Hal simpel banget sih sebetulnya kan ya. Nah, dia tuh sering jengkel gitu loh. Ngadepin itu tuh jengkel banget. Buat dia itu, aduh, ngeselin gitu loh. Kenapa sih masalah sepele aja nggak bisa gitu loh. Lu terus selalu ada di mana-mana, lalu salah. Jadi saya semakin dikasih label gitu, semakin diomongin gitu, semakin saya kerjain justru. Itu saya dulu ya yang dicontoh ya. Ya kan? Saya berharap para suami nggak model begitu semua yang di sini ada di sini. Jadi saya malah semakin kerjain, saya kesel gitu loh. Saya bikin it's not a big deal gitu. Kan ada Mbak Puji waktu itu, Mbak Puji pegawai yang kerja di tempat kami. Kan ada Mbak Puji kan, ya itulah fungsinya Mbak Puji. Saya berkiri begitu waktu itu kan. Tapi ternyata berjalannya waktu istri saya itu lama-lama juga kesel juga ya, karena semakin dikatain, semakin diomongin, semakin dikerjain gitu kan. Akhirnya dia lebih banyak diam. Tapi dia mengambil bagian saya. Artinya gini, dia tahu itu anduknya saya, tapi dia melakukan apa yang harusnya saya lakukan. Dia kasih teladan. Dia ambil dengan sengaja, dengan tujuan di depan saya, ditaruh di tempatnya, dan dia nggak ngomong apa-apa. Bukan dia ambil terus ngambil ngomong, ini loh gue ambilin ya. Nah nggak gitu, ya kan? Dia ambil, ditaruh ke tempat yang lagi. Dia ambil, ditaruh ke tempat yang lagi. Dan itu repeating kan, berulang-ulang kali, berulang-ulang kali, berulang-ulang kali. Dan saya lihat itu, ya ternyata manusia itu punya kemampuan ya tanpa disadari ketika sesuatu yang diulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan tanpa disadari juga ketika saya terbiasa melihat apa yang dilakukan oleh istri saya berulang-ulang kali itu tanpa saya sadari kayak ada satu pemicu trigger kecil dalam kehidupan saya untuk juga melakukan hal yang sama gitu loh, tanpa sadar. Tapi belum, ini belum nih ya. Tapi istri saya terus lakukan hal itu, dia tabur itu terus. Sampai satu kali anak saya yang paling besar usia waktu itu usia
3,5 tahun. Bayangin sampai 3,5 tahun, ya kan? Usia 3,5 tahun udah mulai bisa jalan kan. Satu kali saya ke gereja karena cepat-cepat terlambat, saya tutup pintu kamar pakai kaki. Nggak sengaja sih, ya pakai kaki aja gitu, biar cepet aja lah. Terus nggak lama-lama, besoknya, saya ngelihat anak saya masih 3 tahun setengah itu nutup pintu kamarnya dia juga pakai kaki, ditendang, boom gitu, tendang. Kaget saya, siapa yang ngajarin nih, ya kan? Suster nggak boleh ngajarin gitu, nggak pernah ngajarin gitu. Saya nanya, siapa yang ngajarin kok tiba-tiba dia punya kepikiran nutup pintu kamarnya dia pakai kaki, ditendang kenceng banget gitu. Terus itulah momentum. Nah, ada kata dalam hidup kita itu, dalam keluarga itu ada momentum, namanya momentum ya. Nah, itulah momentum yang tepat yang akhirnya dipakai oleh istri saya. Artinya begini. Akhirnya istri saya ngomong gini, "Tuh kan, sayang, coba kamu lihat. Kita ini, nah, ngomongnya udah bukan kamu, ya. Bukan kamu tuh loh, enggak. Kita ini punya tanggung jawab untuk ngasih contoh sama anak-anak. Orang tua yang benar kan pasti kepengen anaknya jauh lebih baik dari orang tuanya, setuju ya. Nah, dia ngasih contohnya udah bukan menghakimi, bukan mengintimidasi, bukan lagi kamu, tapi bahasanya udah kita. Lalu yang luar biasa dia paparkan fakta. Nah ini loh, laki-laki kalau nggak ada faktanya nggak berubah gitu masalahnya. Karena laki-laki logik kan gitu loh. Ada bukti dulu dong, ada fakta dulu. Dia mulai paparkan. Ini momentum yang baik karena ada fakta kan. Dia mulai ngomongin. Ini kalau kita nggak ngasih contoh buat si Benaya, ntar dia ngikutin loh. Masa kita mau ngasih contoh yang nggak benar? Itu kalimat itu nggak akan pernah saya lupa sampai sekarang loh. Dan ternyata akhirnya itu membuat saya berpikir dan akhirnya membuat saya ambil keputusan. Gue harus ngasih contoh nih. Gue punya tanggung jawab nih. Karena apa yang saya kerjakan sekarang ini berdampak untuk anak-anak saya. Nah, sejak itu saya berubah dengan sendirinya. Nah, itu hal-hal yang simpel, yang kecil. Tapi nggak cuma masalah itu. Masalah-masalah yang besar pun juga seperti itu gitu loh. Akhirnya begini loh, perubahan yang terjadi bukan karena sebuah tuntutan, tapi karena kesadaran dan penerimaan. Nah, ini penting. Oh, luar biasa. Menjadi teladan dulu ya, baru dengan sendirinya suami tergerak untuk melakukan perubahan. Iya, ada kuasa ini dalam penerimaan. Permasalahan semua ini ya, rumah tangga. Oke, tapi luar biasa ya, Pastor tadi. Intinya ya kita di sini belajar, bukan hanya belajar, tapi mau melakukan dalam ketaatan kita sama Tuhan gitu. Bahwa biar apa yang kita pelajari bukan hanya teori, tapi kita bisa bertransformasi. Yeah. Melakukan perubahan untuk kehidupan rumah tangga kita yang lebih baik gitu ya. Dan ini ada pertanyaan lagi, Pastor. Yeah. Saya rindu misbah bersama suami. Saya doakan beliau sudah bertahun-tahun, tetapi tidak ada perubahan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus terus menunggu suami berubah, ataukah ada cara lain? Itu aja. Mulai aja mulai dulu aja nggak masalah, saya pikir. Ya kan? Dan di sini udah bertahun-tahun katanya, tapi tidak ada perubahan. Saya percaya ketika tuh manusia nggak bisa berbuat sesuatu, kita masih punya Tuhan yang bisa mengubahkan sesuatu. Saya percaya sekali hal itu. Termasuk pasangan kita yang kita pikir nggak mungkin bisa berubah. Kayak saya ini adalah orang yang sangat keras, ternyata bisa diubahkan oleh Tuhan. Saya juga punya pengalaman orang tua saya, papa saya khususnya, papa yang sangat keras sekali. Ternyata Tuhan, sekeras-kerasnya papa saya, ternyata akhirnya Tuhan bisa ubahkan menjadi lembutnya begitu luar biasa, dan akhirnya bertobat bahkan melayani Tuhan jadi pendeta gitu kan ya. Jadi saya percaya sekali bahwa kita punya Tuhan yang suka memulihkan dan pasti sanggup untuk memulihkan. Dan saya percaya sekali apa yang kita serahkan dalam tangan Tuhan itu pasti menjadi tanggung jawab daripada Tuhan. Makanya saat ini doanya jangan minta Tuhan rubah, tapi serahkan kepada Tuhan. Karena suami kita bukan milik kita, suami kita adalah miliknya Tuhan. Dan pada waktu kita serahkan senantiasa dalam tangan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang biar beracara dengan caranya Tuhan. Saya percaya sekali itu kan pasti bisa terjadi. Tapi tetap kita melakukan bagiannya kita untuk kita menjadi menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi teladan gitu kan. Bukankah ini salah satu kriteria daripada kasih dan komitmen.
Nah, kan butuh komitmen untuk kita tetap melakukan hal ini berulang-ulang kali dalam hidup kita. Dan dasarnya pendorongnya adalah kasih. Seberapa besar kita mengasihi suami kita, sebesar itu pula lah effort yang harus kita tabur, yang harus kita kerjakan untuk dia. Gitu. Wow, luar biasa. Jadi menurut ya, yang penting lakuin bagian kita terus ya. Yes. Hasil biarkan cara dan waktu Tuhan yang bekerja, karena pasti selalu tepat pada waktunya ya. Ya, jadi doanya jangan minta Tuhan ubahkan ya. Doanya serahkan dalam tangan Tuhan dan perubahan terjadi lewat hidup kita. Gitu. Dimulai dari diri kita. Kita sendiri yang berubah dulu gitu ya. Kitanya kuat. Betul sekali. Suami mungkin lihat perubahan dalam diri kita, nggak menuntut gitu, nggak menghakimi mungkin ya Pastor. Ya luar biasa sih ya teman. Ya ladies, luar biasa. Saya yakin teman-teman semua juga pasti mendapatkan berkat yang banyak, mendapatkan rema masing-masing ya, karena setiap orang pasti berbeda gitu. Teman-teman pegang sebagai rema kita belajar untuk mempraktekkan dalam keseharian kita, terus belajar menjadi wanita-wanitanya Allah yang tangguh, ya tadi rendah hati, dan yang paling penting itu membangun hubungan sama Tuhan gitu, karena hubungan pernikahan Kristen itu trialog gitu ya. Semakin suami istri mendekat sama Tuhan gitu, maka ya itu tadi pada akhirnya kata pastor gitu, setelah nenek kakek nggak usah kita ngomong lagi gitu, tapi hanya dengan pandangan mata gitu atau apa, kita udah ngerti apa yang menjadi isi hati pasangan gitu. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Pastor. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Sambil menunggu, coba. Oh, sambil nunggu pertanyaan, katanya kita foto dulu aja ya. Nanti kita lanjut. Boleh, Ciling? Lanjut. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Kita foto dulu ya. Nanti mungkin ladies yang masih ada pertanyaan boleh di chat aja langsung. Ini semuanya ada 3 halaman. Saya masih nunggu beberapa yang buka video. Oke, yuk halaman pertama dulu ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Dan halaman ketiga. Ya, saya serahkan kembali kepada Dewi. Terima kasih, Ciling. Ya, karena di saya juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin langsung ke doa penutupan ya, Pastor, karena 1 menit lagi. Oke, kita langsung doa tutup ya. Siap. Oke. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan, pada akhir Kau menyertai Zooming ini Tuhan. Biarlah sekali lagi apa yang kami dengar, apa yang kami baca, itu bisa menjadi perubahan dalam kehidupan kami, dan akhirnya lewat hidup kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan bisa menjadi dampak bagi sesama di sekitar kami, khususnya untuk keluarga kami yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa memberkati setiap ladies yang mengikuti Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan yang terbaik mengalir atas kehidupan mereka. Biarlah pengalaman tingkap langit dibukakan, dan wajah Kristus terarah terfokus dalam setiap langkah hidup mereka. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Adonan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Lumbung-lumbung mereka dijagai oleh Tuhan. Kesehatan mereka pun juga diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka akan terus dibawa naik karena Tuhan. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal budi menyertai dalam kehidupan mereka. Dan kasih karunia dari Kristus Yesus yang akan memampukan kehidupan mereka menjadi pelaku firman Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati dan siap jadi berkat, katakan amin. Amin.